Hai semuanya, kembali lagi di channel saya Safran Chef Hobi. Dan di video kali ini saya mau share yaitu bagaimana cara melatih look ahead khususnya di Rubik 33 ya. Oke, untuk caranya itu sebenarnya saya cuma pakai satu cara aja, dengan cara slow turning. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu apa itu slow turning, jadi slow turning itu ketika kita main Rubik di awal sampai di akhir itu tanpa jeda ya. Jadi mainnya mengalir terus. Nah, buat kalian yang belum bisa latihan seperti itu, yang belum bisa mengurangi jedanya, juga nggak apa-apa ya, soalnya kan baru belajar. Nah, saya sendiri pun juga kadang-kadang sering jeda juga. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus kalian perhatiin. Yang pertama itu, jedanya jangan terlalu lama. Yang kedua, jedanya jangan terlalu sering. Nah, kenapa kok jangan terlalu lama dan terlalu sering? Nah, karena nanti kalau semisal kalian itu terlalu lama dan terlalu sering, nanti bakal pengaruh banget di waktu kalian. Semisal kalian tuh pengen selesai waktu dalam 10 detik, nanti bisa aja molor jadi 15 detik ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, ini sebelum lanjut ke tutorialnya, saya mau cerita sedikit ya. Nah, pernah nggak sih kalian tuh lihat speedcuber yang udah sub 10 atau bahkan bisa selesai dalam waktu 4 detik, 5 detik. Nah, itu kan di YouTube banyak banget ya kayak gitu yang zaman sekarang. Nah, pernah nggak kalian tuh kepikiran kok bisa ya kayak gitu? Yang jadi faktornya itu apa aja sih kok bisa cepet kayak gitu? Nah, ini kalau menurut saya itu ada beberapa hal yang harus diperhatiin kenapa kok bisa cepet kayak gitu. Oke, ini berhubung saya pakai metodenya Chef Hobi, saya jelasnya pakai metode Chef Hobi. Nah, untuk yang pertama itu dari sisi pembuatan crossnya ya, sisi pembuatan crossnya. Untuk pembuatan crossnya ini mereka pasti udah membuatnya kurang dari 8 move ya, atau 8 gerakan. Karena apa? Kalau cross yang baik itu kalau setahu saya ya dulu itu jangan lebih dari 8 gerakan. Nah, caranya gimana ya? Caranya ya intuitif aja, soalnya nggak ada rumus atau rumus patokan yang gimana caranya tuh bisa buat 8 gerakan tuh nggak ada. Kalian harus intuitif sendiri, mikir sendiri gimana caranya. Nah, untuk yang kedua itu dari sisi F2L nya, mereka pasti yang udah cepet itu pasti F2L nya udah full dan F2L nya itu intuitif ya, jadi udah intuitif banget. Terus yang ketiga itu dari sisi faktor OLL nya juga. Nah, OLL nya ini mereka pasti juga udah full OLL dan mereka juga bisa mengeksekusi dari berbagai arah. Jadi contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita ketemu seperti ini kan bisa dieksekusi dari sini. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya kalau misal dari sini pun juga bisa seperti ini. Nah, seperti itu. Terus untuk yang keempat itu dari sisi PLL-nya yang terakhir ya. Nah, PLL-nya ini juga mereka pasti juga udah full dan udah bisa mengeksekusi dari berbagai arah. Oh ya, ada satu lagi faktornya, yaitu pasti mereka juga memakai faktor tambahan, yaitu teknik-teknik tambahan, contohnya seperti corner tracking, WV, ZBLL, dan lain sebagainya ya. Nah, itu pasti mereka juga pakai teknik-teknik tambahan untuk mempercepatnya. Nah, terus yang jadi pertanyaannya, gimana sih cara melatih kelima tadi itu ya, yang cross, terus F2L, PLL, PL, dan teknik tambahannya itu. Nah, itu ya juga itu pakai ada faktor tambahan, yaitu cara ngelatihnya look ahead dan finger trick yang baik. Nah, jadi kan susah ya kita melatih look ahead sama finger trick yang baik itu. Jadi gimana caranya kita tuh jadiin satu yang kelima tadi sama finger trick yang baik dan look ahead yang baik juga. Nah, itu kan susah. Nah ini dengan cara yaitu tadi pakai secara slow turning. Jadi kita belajar dari awal dulu gimana caranya bisa ngegabungin semua tadi itu biar bisa cepat dalam satu kali eksekusi. Nah, itu kan susah banget tuh, itu perlu latihan banget ya. Oke, kita langsung aja ke caranya, yaitu slow turningnya ya. Untuk slow turningnya, nah di sini saya sarankan buat kalian itu jangan kalau kalian yang buat mau melatih slow turning jangan pakai timer dulu ya, jangan pakai timer, entah itu timer HP, PC, atau di laptop. Nah, karena kalau misal kalian tuh latihan slow turningnya pakai timer,
nanti yang ada di pikiran kalian itu pengennya cuma waktu yang cepat aja. Nah, padahal kalau cara seperti itu kalau menurut saya itu nggak efektif ya. Jadi kalian tuh nggak memahami alurnya dari awal sampai akhir untuk slow turning itu. Jadi malah fokus ke waktunya. Nah, itu menurut saya nggak efektif banget. Oke, ini langsung saya scramble ya. Ini scramble-nya cepat saja. Oke, ini sudah saya scramble ya. Ini saya pakai cross putih aja. Nah, seperti omongan saya di awal tadi, untuk slow turning itu jangan ada jeda sama sekali. Tapi kalau misalnya kalian ada jeda juga nggak apa-apa ya. Namanya juga baru belajar. Nah, oke, ini saya inspeksi dulu. Oke ya, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Nah, kalian bisa kira-kira sendiri tadi waktu saya berapa untuk main slow turningnya. Nah, jadi seperti itu ya, kalian tuh mainnya pelan-pelan aja, pelan-pelan dulu. Nah, nanti kalau misal kalian itu udah terbiasa dalam main slow turning atau udah udah terbiasa mainnya, nah nanti kalian tuh bisa meningkatin speednya atau kecepatannya. Jadi misal kalian tuh yang masih pelan-pelan kayak gini, nah nanti kalian tuh bisa dicepetin lagi, mungkin dari sisi fingertips-nya ya. Kalian bisa nyempetin lagi gerakannya sampai bener-bener nggak ada jeda sama sekali dari awal sampai akhir ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya untuk slow turning. Jadi kalian pelan-pelan aja tanpa jeda sama sekali. Nanti kalau misal udah lancar, kalian bisa tingkatin lagi untuk speednya ya. Nah, nanti kalau misal kalian belum bisa stabil, nah itu nanti juga kalian perlu latihan lagi untuk kedepannya biar bisa stabil. Kadang-kadang saya juga gitu sih, nggak stabil juga waktunya, sama logo headnya sama fingertipnya ya. Ini saya contohin lagi. Oke, ini saya udah scramble. Ini saya contohkan lagi ya, kurang lebihnya seperti ini. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Oke, dan saya kira cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Dan nanti di akhir video saya mau mencoba ya untuk mengambil AU5 atau F-Fresh 5. Saya main Rubiknya ini dengan cara slow turning. Kira-kira nanti dapat F-Fresh berapa ya. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat, dan like aja video ini jika kalian suka, dan dislike aja semisal kalau nggak suka. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.